القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ananda Salim yang telah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk agenda kita yang selanjutnya, tak lupa kita berterima kasih kepada dosen kita pada hari ini yang telah hadir di mata kuliah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Amal yang telah memberikan saya waktu menjadi MC. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang bisa meluangkan waktunya pada mata kuliah pada hari ini. Dan acara selanjutnya kita masuk ke matkul kita pada hari ini, yaitu pengantar komputer. Kepada dosen kita yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Fatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, yang dalam sebuah kisah amalan seorang ahli ibadah yang dia berkurung diri ya di gua jauh dari maksiat di sekitarnya selama kurang lebih 500 tahun. Ketika di akhirat dia ingin masuk dengan amalnya, itu akhirnya dia masuk neraka. Dikarenakan sebab nikmat Allah sudah diberikan kepadanya dari hanya sebelah mata kirinya, itu seluruh amalnya selama 500 tahun itu tidak bisa mengimbangi amalan nikmat yang Allah berikan. Apalagi dengan kedua mata kita yang sempurna, hidung, wajah, dan semuanya lah yang sudah diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali ya. Jadi jangan kali 500 tahun, 100 tahun aja kita nggak tahu umur kita apa, sampai 100 tahun atau enggak. Jadi kita sangat berharap atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada itu, kita mendapatkan rahmatnya juga dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya insyaallah, dan kita sebagai umatnya. Jadi, saya masih mencatat beberapa temannya. Jadi kalau kalian masuknya tidak lewat waiting room, berarti kalian nggak terlambat. Tapi kalau tadi masuknya lewat waiting room, berarti namanya sudah dicatat dulu baru bisa masuk. Sebentar ya, saya ini kan dulu. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kompensasi terlambat hanya 5 menit, lewat 1 detik pun itu sudah diaktifkan waiting room, sehingga kalau kalian masuk waiting room sudah dipastikan kalian terlambat ya, namanya sudah saya catat. Kemudian jangan lupa juga kesepakatan kita yang lainnya. Jadi kesepakatan kita dari beberapa kesepakatan itu bukan hanya presensi kan, ada beberapa hal yang saya sepertinya tidak perlu mengingatkan terkait apa saja kesepakatannya itu. Nanti saya tinggal bagian monitoringnya juga, gitu ya. Mungkin nanti saya minta bantuan juga ke
PJ ya? PJ-nya saya masih lupa namanya. Sebentar, jangan kasih tahu. Saya mau cari tahu nama PJ-nya siapa. Amalia, Pak. Amalia. Nah, saya udah bilang jangan kasih tahu. Ya, saya lagi mau cari tahu. Ya, lagi cari tahu. Ya, Amalia. Jadi namanya Amalia Diastuti ya. Diastuti panggilnya Amal. Ya, Amalia. Oke, teman-teman tolong Amalia, tolong dimonitor juga teman-temannya yang tidak mengikuti kesepakatan kita bersama. Tip, kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Jadi dari pertemuan kita sebelumnya diputuskan juga kita coba pakai Zoom ya. Ya, alhamdulillah kita sudah coba pakai Zoom. Itu counter 40 menitnya insya Allah nanti akan terlewat dengan sendirinya. Jadi dicuekin aja, acuhkan saja ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja dengan fokus ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Tip, langsung ke materi kita. Ini adalah mukadimahnya. Jumpa lagi dengan saya, dosen pengampu pengantar aplikasi komputer. Hari ini tanggal 29 ya? 30 ya? Saya lupa. 29 atau 30 ya? Tiap tanggal berapa? 30, Pak. 30 ya? Oh, 30 September ya. Jadi kita jangan lupakan para pahlawan kita yang sudah berjuang supaya Indonesia jaya dan makmur. Baik, langsung. Nah, kita jumpa lagi materinya di aplikasi komputer kedua, pertemuan kedua. Jadi kemarin atau beberapa hari lalu Amalia minta saya rencana pembelajaran semester RPS ya. Nah, nanti saya share aja. Saya belum menuliskannya. Itu RPS-nya masih di pikiran saya. jadi belum dituliskan. Nanti saya share ke Amalia. Tapi garis besarnya adalah dua pertemuan pertama itu adalah teori. Jadi ini hari ini insya Allah adalah teori terakhir. Kemudian mulai pekan depan insya Allah kita akan praktek PowerPoint. Ya, itu sekitar 2 pertemuan. Jadi total 4 pertemuan, 2 pertemuan. Habis itu, jadi di pertemuan ke-5 dan ke-6 itu adalah presentasi kelompok, tugas kelompok. Jadi nanti setelah pertemuan ke-4 membahas hari kedua, pertemuan kedua PowerPoint itu sudah selesai insya Allah. Kemudian akan ada tugas untuk bikin slide PowerPoint ya. Nanti dipresentasikan di 2 pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, nanti setelah itu kita UTS tengah semester atau 3 pertemuan kita presentasinya. Oh iya, 3 pertemuan. 3 pertemuan presentasi, pertemuan ke-8 kita UTS. Setelah itu kita Excel. Excel itu kalau nggak target saya 3 pertemuan cukup. 3 pertemuan. Setelah itu ada tugas kelompok Excel. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah pembahasan tugas Excel. Kemudian 3 pertemuan berikutnya itu adalah Word. Jadi total sudah 15 pertemuan, kemudian pertemuan terakhir kita UAS. Seperti itu ya. Nah, tapi saya tulis dulu, ini ada lagi yang baru masuk. Save dulu. Nah, sip. Lanjut. Nah, saya yakin kita semua sudah punya email ya. Ada yang belum punya email? Izul katanya. Izul. Semua, Pak. Udah semua ya? Saya harus mencatat juga soalnya ini. Ya, email semua ya. Jadi dan saya yakin mostly Gmail ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang menggunakan Yahoo. Apa ada yang masih menggunakan Yahoo? Ada? Nggak apa-apa, di ini aja. Nah, kalau masih ada. Emang bedanya apa, Pak, Yahoo sama Gmail? Beda provider. Istilahnya kayak bedanya kamu menggunakan Telkomsel atau Excel. Itu aja sih sebenarnya intinya ya, bedanya. Jadi hanya beda provider. Kalau Gmail kan dari Google. Kalau Yahoo kan dari Yahoo. Yahoo Incorporation ya. Nah, jadi nggak ada yang pakai Yahoo ya, Gmail semua kan ya. Nah, ini capturean saya email terkait materi berikutnya. Yang pertama,
Nah, ini kita create, kita kan kayak begini ya ditanya ya. Mungkin ke saat ini berubah ya. Ini capture saya lupa kapan capture, tapi kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi diminta kita nama depan, nama belakang, kemudian username, kemudian password. Saya mau nanya, dan tolong direspon. Nama depan sama nama belakang ini kita harus ngasih nama asli atau enggak? Dan kadang-kadang ada juga tanggal lahir. Enggak juga, Bang. Enggak juga. Amar bilang enggak juga. Yang lain? Enggak juga, Bang, enggak juga. Enggak juga. Kalau Iya. bikin Gantung kemudahan, Pak. Nah, bisa jadi akun fake, Pak. Itu ada yang Ahwat, ada yang ini apa? Gimana? kalau misalnya untuk bikin informal mungkin harus pakai nama asli. Nah, tuh. Jadi sebenarnya perlu apa enggak perlu? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Pak. Tergantung penggunaan Perlu. juga sih, Pak. Tergantung penggunaan juga sih, Pak. Nah, itu yang lebih Tergantung cepat. sikon. Nah, benar. Tergantung fungsinya. Jadi memang tadi ketika saya tanya, perlu nggak kita naruh nama asli atau data asli kita? Di internet itu sudah sejak lama bisnis dari sebuah layanan di internet itu bukan apa istilahnya subscription apa ya? Langganan kita. Jadi kalau kalian kuota lah katakanlah seperti itu kan harus berlangganan paket dulu kan? Betul nggak? Nah, berlangganan paket kemudian di internet itu saat ini langganan biaya berlangganan itu bisa dikatakan sudah bukan menjadi pemasukan terbesar bagi sebagian besar perusahaan yang berkecimpung di internet. Ya. Contohnya Google. Pernah nggak kamu bayar untuk memakai layanan dari Google? Google itu ada Gmail, ada YouTube, ada apa? Apalagi banyak YouTube, Gmail, selupa apalagi search engine. Ada yang pernah bayar nggak dari kalian? Enggak, Pak. Enggak kan? YouTube mungkin, Bu. YouTube enggak bayar. Kalian tapi malah dibayar kalau kalian bikin video kan? YouTube Yumba. Ya kan? YouTube kalian upload video besar-besar, video kalian. Storage di hard disk penuh, tapi kalian upload di YouTube unlimited kan? Jadi bisa juga dipakai untuk backup video di YouTube. Bisa kan? Betul, Pak, bisa. Bayar nggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Bahkan kalau kalian bikin channel dan channel itu menjadi viral dan banyak subscriber, banyak yang nonton, kalian dibayar. Pernah ada informasi Atta Halilintar ya, saya juga nggak tahu channelnya itu isinya tentang apa aja, saya kadang nggak ngikutin, tapi saya dapat informasi Atta Halilintar itu katanya dari YouTube, dari channelnya dia sebulan itu menghasilkan sekian M. Padahal dia upload ke YouTube-nya gratis, unlimited video. Aneh nggak? Kita udah dikasih space untuk naruh video kita, tapi kita malah dibayar. Dari mana dia dapat duit kan? Nah, salah satunya adalah dia menggunakan tracking terhadap data pengguna dia. Salah satunya adalah kita. Pernah nggak kalian lagi mencari apa gitu di Google, mencari sepeda lah, katakanlah seperti itu. Yang itu kalian nggak pernah nyari sepeda sebelumnya, cuman karena itu udah lama sih ya, jadi beberapa waktu lalu kan sepeda itu sempat booming tuh, ya kan? Kita nyari sepeda bekas gitu kan, mau ikutan gitu kan, goes gitu kan. Kita cari harga bekas gitu kan, tapi kita nggak jadi beli juga. Cari aja dari Google gitu kan, harga gitu kan. Ujuk-ujuk ketika kalian buka aplikasi lain, dikasih iklan sepeda. Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, Pak. Ngalamin kayak gitu. Jadi kalian sedang mencari atau mendiskusikan apa dengan teman, lagi nge-browsing apa gitu kan. Kok tahu-tahu iklannya itu kok mirip ya dengan yang pernah kita lakukan ya. Padahal kita nggak pernah kasih tahu Google. Nah itu, di belakang layar, Google itu ada yang namanya tracking tentang data keseharian kita. Ini yang saya capture. Ini juga nih ya, nomor HP, kemudian tanggal lahir. Ini nanti kembali ke yang nanti perlu apa tidaknya. Nah, ini adalah privasinya.
Yang saya yakin tidak ada yang kita baca. Ada yang baca nggak privacy term-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak, Pak. Itu kayaknya memang suatu... Kelihatan nggak merah-merahnya nih? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya? Nah, Kelihatan, Pak, kelihatan. nah, nih, coba nih. Data we process when you use Google. Ya. Nih, baca bawahnya. Ketika kamu mencari restoran di Google Maps atau melihat video di YouTube misalnya, kami memproses informasi itu, termasuk informasi seperti video yang kita tonton, device ID, IP address, cookie data, dan lokasi. Nah, bayang nggak? Contoh ini ketika mencari restoran di Google Maps. Ya kan? Jadi ini salah satu poin di term of usage mereka, term and condition-nya, yang mana kita sepertinya tidak akan baca. Kita akan next aja terus accept seperti itu ya. Tapi ya kalau kalian nggak concern terhadap apapun ya mungkin akan seperti itu. Tapi ketika kalian concern, kalian akan baca tuh. Waktu itu kan sempat heboh ya, WhatsApp men-sharing data ke YouTube, ke Facebook kan. Padahal WhatsApp itu bawahannya Facebook. Facebook sudah membeli WhatsApp ya beberapa waktu yang lalu. Dan yang menarik adalah programmernya WhatsApp pernah ditolak oleh Facebook ketika melamar pekerjaan. Tapi akhirnya dia membeli produk WhatsApp-nya dengan harga yang jauh lebih besar dari gaji dia yang mungkin ditawarkan saat itu. Ya, jadi kembali ke sini. Jadi data-data itu menjadi sangat krusial ketika kalian sangat peduli terhadap privasi kalian. Termasuk ini nih. Nama, tanggal lahir. Gitu. Dan ini menjadi kendala juga kalau kalian nggak isi sesuai dengan realnya. Ketika apa? Lupa password. Kalau kalian lupa password, biasanya tanya adalah kapan kalian lahir, tanggal lahirnya, ya kan? Kemudian nomor HP-nya. Kalau kalian ngisinya ngasal, terus nggak ingat, nggak nyatet, ketika lupa, gimana recovery-nya? Nah, jadi ketika kalian mengisi dengan data tidak valid, tidak benar gitu ya, sesuai dengan realnya, kalian harus aware juga terhadap itu tadi. Jadi jangan mentang-mentang, saya nggak mau data asli saya terekspos ke internet, saya pakai data ngasal aja gitu kan. Tapi email itu ternyata dipakai untuk hal-hal yang cukup penting, terus kalian lupa suatu saat passwordnya. Nah, itu harus hati-hati juga ya. Tapi juga harus hati-hati juga ketika data yang kalian berikan adalah data asli. Udah, saya catat dulu, ada yang baru masuk lagi nih. Sumaya. Ya, nah, nih, ya. Jadi ya kalian pilih mau data kalian terekspos ke internet atau dengan ngisi data tidak valid menjadi hati-hati ketika lupa password, katakanlah seperti itu. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu ya. Jadi terkait hal ini betul bahwa yang perlu diisi itu adalah tergantung. Kalau untuk data resmi gitu ya, email resmi. Jadi saya pernah dapat informasi kalau kalian melamar pekerjaan, email kalian itu adalah ngasal kayak gini nih. Namanya asdasda. Ini kan saya ngasal aja kan ASD gitu kan. Terus emailnya adalah uwork 100. Terus nama saya adalah Adi gitu misalnya. Kan nggak ada yang nyambung kan. Ini asda, ini uwork. Nama saya Adi gitu. Ketika ngelamar pekerjaan, itu saya pernah dapat informasi ini akan di-reject secara otomatis ketika emailnya itu tidak menggambarkan nama aslinya. Ya, jadi kalau untuk melamar pekerjaan, buatlah dengan nama yang asli. Terus kalau untuk yang buat main-main, kok register ke forum-forum kayak gitu, itu pakai yang asal juga nggak apa-apa. Tapi itu tadi, hati-hati ketika lupa password. Oke, ini satu privacy term gitu ya. Jadi saat ini privacy itu bisa dikatakan hampir tidak ada ya. Bukan yang nggak ada sama sekali ya, hampir tidak ada. Karena apa? Semua data kita itu bisa aja terekspos ke internet. Tetapi bukan secara ininya juga sih. Kalau kita baca, terus kita nggak mau ini terjadi, ya berarti kita nggak usah pakai Gmail. Tapi kita butuh, Pak. Ya ini termnya, kalian harus tahu, harus sadar gitu kan. Kalau kalian pakai, ya ini yang terjadi gitu. Ya gimana ya, gua sih malah kamu juga kan. Ya mau nggak mau gitu kan. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita minimalisir data kita yang terekspos ke internet. Jadi jangan terlalu mudah untuk sharing
alamat rumah, foto rumah, gitu kan. Terus kalian mau pergi jalan-jalan gitu. Kebayang nggak kalau misalnya kalian aktif di Facebook, Instagram gitu ya, atau misalnya di media sosial yang lain, terus kalian posting kayak begini. Duh, sepi nih, sendirian, anggota keluarga yang lain lagi keluar kota seminggu, nggak diajak karena ada tugas. Kebayang nggak kalau kalimat itu dibaca sama orang berpikiran jahat? Dia lagi sendirian di rumah seminggu nih. Jadi kita monitorlah rumahnya. Emang di mana rumahnya? Ternyata kalian pernah posting jalan-jalan sama warga komplek perumahan ini. Oh, rumahnya di perumahan ini. Kita tengah cari aja tuh. Tapi kan nomor rumahnya nggak tahu. Kalian pernah foto. Rumahnya habis direnovasi. Kelihatan lah rumahnya kan? Ya udah, jadi orang berpikir jahat itu tahu alamat kamu, perumahannya ada di mana, rumah kamu yang mana, dan kamu lagi sendirian. Kebayang nggak? Serem kan? Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang kita nggak aware gitu ya, kita hanya mungkin ya posting aja sih, apa sih masalahnya gitu kan, nggak rugi juga, nggak bayar juga gitu. Tapi ya itu hati-hati. Jadi ketika kita sudah mulai menggunakan media sosial, jangan terlalu mudah men-share data-data pribadi kalian, ya, karena itu bisa menjadi hal yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Oke, nah ini terkait dengan email lanjutnya. Bentar, Pak, izin Dokter lihat. Oke. Jadi di email itu ada yang namanya CC, ada yang namanya BCC. Nah ini. Jadi kalau kalian pernah perhatiin, di email itu ada to-nya kepada, ada CC, ada BCC. Apa itu? Nah mungkin kalian biasanya itu ngelihatnya dari kemudian judul sama isinya kan. Bentar, saya cek dulu ada yang masuk lagi. Ini saya kalau pakai ini agak susah. Bentar ya, saya stop screen. Nah, tuh ada gift. Bentar. Oh, nggak ada nih. Oke. Bentar, nih. Ya, jadi di email itu ada yang ada yang sisi dan BCC. Jadi kalau standarnya sih mungkin akan jarang terlihat ya sisi dan BCC, tetapi itu ada namanya sisi dan BCC. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya ini. Sisi atau kopi karbon atau karbon kopi ya, kadang orang suka kebalik-balik, tapi sih nggak masalah. Ini BCC adalah blind kopi karbon atau karbon kopi, ya. Ini BCC, ini sisi. Bedanya apa? Nah, sisi dan BCC itu kita langsung ke ininya aja ya. Kalau ada email seperti ini, ya, jadi siapa yang akan menerima email ini? Ada yang bisa bantu saya? Yang akan menerima emailnya siapa? Halo? Yang itu Pak. Yang tuh Iya, dua Pak. Pak. Yang mana? Yang tuh dua. Yang tuh dua @gmail. Ini nerima dua-duanya. Iya, Pak. Yang CC nerima nggak? Enggak. Enggak. BCC? Karena belum pernah pakai ya, jadi nggak kebayang ya. Ya, gini aja. Iya. Jadi di email ini semuanya 6 orang ini akan menerima email yang sama dari ini dengan judulnya ini, isinya ini. 6 orang ini akan sama menerimanya. Perbedaannya adalah ya, ini yang diingat dari si 6 orang ini perbedaannya. Seperti apa? Jadi dari 6 ini kan situ akan menerima email, tuh 2 menerima email, sisi 2 dan sisi menerima email, BCC 2 menerima email. Nah, ketika mereka masing-masing membuka email mereka, ya, tuh itu akan melihat, ada email nih baru dari si ini, isinya ini, judulnya ini, isinya ini. Oh, ternyata dikirim ke 4 orang ini aja dia bisa lihat. Jadi kalau ada email seperti ini, email ini akan diterima oleh 6 orang ini.
tetapi bedanya adalah tu 2, sisi dan sisi 2, masing-masing di email mereka akan melihat, oh email ini dikirim ke mereka berempat aja. 4 orang ini nggak bisa ngelihat email itu dikirim ke sini. Ini hilang di mereka, nggak ada. Tapi ini tetap menerima. Nah, jadi 4 orang ini masing-masing akan tahu ketika dapat email, oh saya dapat email nih kata Sito, dapat email dari sini. Oh dikirim tunya selain ke saya, ke tu 2 juga. Oh ternyata disisikan juga ke sini dan ke sini. Begitu juga dengan ini. Oh saya dapat email nih kata si ini, dari sini. Email ini ternyata dikirim juga tunya ke ini, dan disisikan juga ke ini. Tapi mereka berempat nggak bisa lihat ini. Nah, dari si email BCC, ketika dia buka emailnya, ada email baru nih dari ini. Judulnya ini, isinya ini. Oh, email ini ternyata dikirimkan ke tu dan tu 2, sisi dan sisi 2, dan ke saya. Jadi ini, si dia, itu bisa melihat pekirim kelima ini. Tapi dia nggak tahu di kolom BCC itu ada BCC 2. Begitu juga BCC 2. Dia nggak ngelihat kolom BCC itu ini, nggak ada, hanya dia doang. Jadi dia ngelihat hanya ini doang. Terus biar apa, Pak? Nah, ini bedanya. Tahu tembusan di surat? Surat itu kan di atas ada kepada, ya kan? Kepada itu tuh. Tembusan itu adalah sisi, kopi karbon atau karbon kopi. BCC itu apa, Pak? Nah, BCC ini kayak begini, kamu pengen ngirim email, tapi email itu pengen kamu supaya si ini tahu, BCC dan BCC 2 ini tahu bahwa di email mereka saya udah ngirim loh email ke ini, isinya ini. Jadi besok-besok jangan bilang lagi saya belum kirim email. Nah ini biasanya orang yang nggak pengen diketahuin sama kita si ini bahwa si ini dan ini itu kita ngirim ke sini. Kebayang nggak maksudnya? Jadi karena dia 4 orang ini nggak bisa ngelihat kolom BCC di email mereka yang terima, dan BCC ini hanya bisa ngelihat BCC dia sendiri, tetapi tidak bisa melihat orang lain di BCC itu, jadi ini bisa dibilang orang yang bisa dikatakan tersembunyi. Jadi kita pengen kirim email juga, tetapi kita nggak pengen tahu. Misal nih, kita pengen koordinasi sama atasan kita, tetapi agak sensitif. Misalnya atasan kita pernah istilahnya jelek-jelekin lah gitu, misalnya di rapat gitu misalnya ya. Kita bilang tuh ke atasan kita, maaf Pak, saya sedih ketika Bapak waktu itu menjadikan saya di forum rapat gitu kan misalnya. Tapi kita juga pengen lapor ke bagian HRD bahwa kita pernah ngirim email itu. Nah, ketika kamu tuh itu ke atasan kamu, BCC-nya ke HRD, tuh ini nggak akan tahu bahwa email itu dikirim juga ke HRD di sini. Tapi dari bagian HRD itu tahu, oh sini ngirim email ke atasan dia isinya kayak begini. Gitu maksudnya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya, jadi itu biasanya agak-agak jarang dipakai karena memang fungsinya yang nggak umum ya. Jadi kita pengen email itu biasanya diketahui semua orang. Tapi kalau misalnya kita pengen kayak gitu, misalnya kita pengen negur atasan kita, misalnya kalau suatu waktu setelah kita tegur gitu, misalnya kita bilang kita nggak suka, atasan kita malah jelek-jelekin kita lagi di HRD bilang gimana gitu kan, kita punya bukti bahwa kita pernah ngirim email dan ternyata kayak begitu hasilnya. Seperti itu ya. Syahdan, cantik banget pitanya. Kalau kata Rasulullah, laki-laki nggak boleh menyerupai wanita loh. Lanjut ya. Kita ke kategori komputer. Kategori komputer ada beberapa. Ya, yang pertama adalah PC, personal computer atau desktop. Masih ingat apa ini maksud dengan PC? Siapa yang bisa jawab? Satu orang, raise hand. Halo? Ayo Pak saya. Oh, suruh raise hand. Tapi Winda nggak apa-apa, yang lain nggak pada ini. Jadi kalau raise hand itu nama kalian jadi paling atas gitu kan. Yang paling hand pertama itu paling atas jadi ketahuan. Oke Winda, apa itu PC? Ukuran apa lagi ya? Harga, kualitas. Gimana Winda? Lupa.
Oh, lupa ya udah. Pak. Ya, coba. Ini PC itu sesuai dengan catatan yang minggu kemarin ya Pak. PC itu adalah komputer yang mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi ukuran, fungsi harga, dan fungsi sesuai kebutuhan yang bisa memenuhi perorangan. Jadi yang namanya PC harus memenuhi dari 3 fungsi yang tadi saya sebutkan. Ya, betul. Masih Syahdan. Tapi fungsinya jangan kebanyakan. Jadi fungsi. Jadi komputernya itu adalah komputer yang mempunyai fungsi harga dan ukuran yang bisa memenuhi kebutuhan perorangan. Syahdan tadi ya? Iya Pak, betul. Ya, saya catat dulu namanya bentar. Ya, catat berarti kemarin ya. Syahdan. Oke. Ya, jadi PC itu adalah komputer mempunyai ukuran, harga, dan fungsi yang bisa memenuhi kebutuhan perorangan ya. Ya kayak begini lah kurang lebih kan. Bagi dong. Seperti itu. Lanjut, mobile device. Ada laptop atau notebook atau netbook. Ada tablet PC, ada smartphone di PDA. Nah, ini kayak begini nih. Ini apa? Laptop, Ini apa? notebook, Netbook. Apa tablet? tablet, Tablet ya, ini kalau lebih kayak gini tablet. Jadi ini apa? Smartphone. Ya. Tahu lah ya. Iya, smartphone. Kalau ini apa? PDA. Hah? Perkentang. Apa? Apa ya? Telepon. Bukan. Ini. Nih. Yang tadi terakhir Pak nomor 4. Apa namanya? PDA ya? Nih. Iya, PDA. Nah, PDA itu apa? Nggak tahu Pak. Jujur amat. Soalnya asing juga Pak ngeliatnya. Kayak smartphone kan? Iya. Iya kan? Nah, jadi ini kembali ke masa lalu lagi. Jadi kita akan beberapa kali feedback karena kan kita membicarakan masalah sejarah juga ya. PDA itu kepanjangan dari Personal Digital Assistant. Ya. Namanya personal, kalau kita bahasa Indonesia kan asisten pribadi digital. Bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Dia kayak sekretaris lah katakan seperti itu yang dia mencatat jadwal kita kan segala macam, mengirim surat, terima surat segala macam lah gitu. Ini ada ketika pada zaman Nokia 3110 yang masih uler, yang masih tombolnya keypad. Pernah tahu nggak ada Nokia 3110? Pernah pakai? Taunya yang ular Pak. Pernah. Yang uler ya. Pernah Pak, mungkin Pak. Pernah lihat Jadi- yang punya Bapak? Jadi dulu HP Nokia 3110 itu apa ya? Sangat kuat lah. Sangat kuat itu sampai ada membuat anekdot ya. Anekdot itu bercandaan gitu. Kalau HP itu jatuh ke ubin, ke lantai, yang pecah adalah keramiknya, bukan HP-nya. Itu sampai dibikin kayak begitu. Karena apa? Karena emang kuat. HP Nokia 3110 yang zaman dulu itu, kalau dia jatuh ke lantai, sampai berantakan. Jadi 3110 itu HP yang bisa diganti casingnya. Ya, jadi casingnya bisa ganti warna segala macam. Itu kalau jatuh, casingnya berantakan, baterainya lepas segala macam, tinggal batangannya doang. Kamu rakit lagi, kamu pasang lagi baterai sama casingnya, dia bisa hidup lagi. Dan layarnya nggak kenapa-napa. Jadi jatuh mau kayak gimana juga, itu nggak kenapa-napa. Makanya sampai dibikin anekdot kayak begitu. Nokia 3110 kalau jatuh ke lantai, yang pecah adalah keramiknya, bukan HP Nokia-nya. Bayangin sama smartphone sekarang. Udah perlindungannya pakai Gorilla, gitu kan layarnya. Terus kita pasangin juga tuh yang lapisan depan itu pakai apa tuh? Pakai apa namanya? Yang anti gores sama hardened glass itu kan? Yang di apa hardened glass itu yang di apa kaca depan yang itu dikuatin lagi. Itu aja kalau jatuh bisa pecah. Smartphone sekarang kan. Jadi ya bisa dibandingkan dengan kekuatan zaman dulu. Nokia 3110 sekali ngecas sepekan kalian bisa nggak ngecas lagi. Sepekan. Smartphone sekarang
Jangan sepekan, sehari aja kadang 2 kali ngecas, kadang bawa power bank juga kan. Jadi memang ya, tapi memang karena perbedaan itu tadi, layarnya yang dulu monokrom, masih hitam putih yang abu-abu gitu kan. Terus gamenya juga nggak banyak. Kalau sekarang kan smartphone, kita connect ke internet, kemudian kita layarnya warna-warni, ukurannya besar gitu kan. Penggunaannya juga lebih dan segala macamnya gitu. Nah, PDA ini ada ketika zaman itu. Tetapi PDA ini biasanya dipakai sama orang kantoran karena harganya mahal dan orang itu kalau bukan orang kantoran kayaknya nggak kepake. Karena seringnya dia digunakan untuk cek email, browsing, buka file dokumen, laporan, segala macam, bikin scheduling, ya kan? Penjadwalan segala macam. Nah, itu nggak bisa dilakukan pakai 3110. Nah, PDA itu cikal bakal smartphone sekarang. Nah, tampilannya memang mirip kayak begini nih. Ya. Jadi kayak begini nih. Ini kita bisa nambah aplikasi di sini, browsing juga udah lumayan gitu kan. Ada ada ininya nih, ada warnanya segala macamnya. Tapi memang harganya lumayan ketika itu ya. Cuman ya teknologi berkembang, harga semakin murah sehingga kita yang istilahnya yang biasa-biasa aja, warga biasa punya smartphone, bahkan kadang nggak satu. Jadi bisa dikatakan sekarang everybody has smartphone. Nggak ada yang nggak punya ya, semuanya punya. Seperti itu. Jadi kemudian game konsol, ya kayak apa? PlayStation lah ya. Nah kayak begini kan. Ini saya juga nggak tahu nih game konsol kayak gimana cara mainnya, tapi ini saya dapat dari internet game konsol awal kayak begini caranya. Saya nggak tahu ini. Oke, selanjut server. Nah, server tuh ini salah satu contohnya. Jadi server taruh di rak. Server itu dia komputer juga, tetapi dia punya fungsi spesifik, yaitu adalah melayani melayani kebutuhan penggunanya atau usernya. Kita, misalnya email server, berarti server atau komputer yang spesialis untuk menangani email, ya kan? Kemudian web server, kita buka situs, itu adalah halaman web, itu ada servernya, yang mana server itu tempat untuk menaruh file-file si websitenya itu tadi, ya, web server. Dan biasanya server itu kadang nggak cuma satu, kadang dia banyak, ya. Karena apa? Untuk bisa menghandle atau menangani request yang lumayan banyak dari user ya. User itu kan kalau cuma 1-2 ya masih kecil lah. Tapi kalau kita bayangin website Google atau website Gmail ya, itu kalau diakses sama seluruh dunia kan banyak orangnya dalam waktu bersamaan. Itu kalau servernya hanya cuma satu, nggak bisa tuh. Karena kan sistem antrian. Jadi ini minta ini upload ini attachment segede ini gitu kan. Jadi kalau servernya hanya satu, itu nggak bisa. Jadi makanya biasanya server itu ada banyak. Dan bisa taruh di dalam rak kayak gini nih. Ya, jadi di rak kayak gini biar rapi. Dan dalam satu ini, satu blade ini, satu kayak pisau gitu ya, satu blade ini, itu bisa jadi satu server. Yang mana di dalamnya juga ada banyak prosesor segala macamnya. RAM-nya kalau server biasanya udah 16, 32, 64, 128 GB. RAM-nya seperti itu karena dia melayani request yang banyak gitu ya. Kalau misalnya hanya 8 GB, apalagi 4 GB RAM, kalau untuk jadi server berat. Nanti usernya ngomel-ngomel, lambat banget ngaksesnya. Gitu. Ya. Kemudian ada juga mainframe. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, mainframe ini mirip seperti server, tapi bedanya adalah kalau mainframe itu biasanya untuk mengolah data. Ya, jadi ada data yang itu besar datanya ya. Datanya besar sehingga kalau kita taruh di server pun nggak bisa. Harus mainframe. Nah, perbedaannya biasanya itu tadi, data yang diproses itu besar. Sehingga kalau kita ngerjainnya di laptop kita atau di komputer kita gitu ya, itu mungkin ngerjainnya bisa bertahun-tahun selesai ini ya, masalah pemrosesan datanya. Tapi kalau di mainframe mungkin hanya sehari, sepekan, seperti itu. Jadi memang perbedaannya sangat signifikan. Nah, contohnya di sini nih, ini bisa jadi kayak begini ya, bisa jadi ya, tapi tidak harus. Ini ada 3 rak, kalau kalian perhatikan. Ya kan? Ada 3 rak. Ini satu rak bisa jadi isinya hard disk doang. Hard disk gitu banyak dijadikan satu, sehingga ukuran lagi juga bukan berapa ratus gigabyte, berapa ratus terabyte, ya. Tapi berapa terabyte, tapi udah ratusan terabyte di sini. Satu rak ini. Dan bisa jadi satu rak ini isinya komputer.
ini storage-nya, hard disk-nya, ini komputer-komputernya. Satu rak ini. Dan ini dikonfigurasi sedemikian serupa, setiap komputer yang berbeda-beda ini dikonfigurasi menjadi seolah-olah ini adalah satu komputer besar yang punya kemampuan yang besar. Istilahnya diparalelkan. Paralel itu kan mengerjakan dalam waktu bersamaan ya. Jadi katakanlah kalian bayangin kayak gini, ada 100 data, ya kan? Kalau dikerjakan oleh satu buah komputer, berarti kan butuh 100 kali, ya kan? 100 kali waktunya. Tapi kalau kalian punya 100 komputer dijadikan satu untuk menangani itu, berarti kan masing-masing cuma ngerjain satu. Lebih cepat kan? Nah, penggambarannya seperti itu. Jadi biasanya satu rak ini CPU, satu rak itu hard disk gitu ya. Terus ini apa? Ini baterai dan UPS-nya. Namanya listrik kadang mati lampu gitu ya. Jadi butuh supaya ini hidup terus. Nah, biasanya dikasih ada UPS, uninterruptible power supply. Itu nanti dia kan dari baterai. Nah, baterai itu harus banyak. Karena apa? Dia harus bisa menghidupkan ini nih, dua ini nih. Gitu. Jadi bisa jadi ini adalah controller unitnya di sini untuk UPS-nya satu kecil gitu ya. Cuma kontrolernya doang, tapi yang banyak itu adalah baterainya di sini bawah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk ngidupin ini bisa sampai listrik hidup lagi, kata listrik hidup, dia sambil ngecas, sambil nanti membypass listrik dari PLN lah, kata seperti itu ya ke sini. Gitu. Jadi supaya ini tetap hidup terus. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, langsung saja seperti biasa ya. Nah, sekarang adalah superkomputer. Apa itu superkomputer? Nah, superkomputer itu adalah bisa dikatakan kecepatan komputasinya itu paling tinggi di antara jenis-jenis komputer yang sudah disebutkan tadi. Mainframe itu serak, satu lagi hard disk. Kalau superkomputer, satu ruangan ini dikonfigurasi sehingga seolah-olah satu komputer besar. Kebayang ya? Ya, jadi ini udah cepet banget lah. Dan data yang diproses udah nggak kira-kira lagi gitu ya. Isinya kalau ini biasanya kadang dipakai untuk NASA gitu ya, Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat, untuk simulasi cuaca. Simulasi cuaca itu kan parameternya banyak. Ya kan, angin di negara mana, kecepatannya berapa gitu kan, dan setiap detik, setiap menit, setiap jamnya, setiap harinya, data itu kan sangat banyak. Kemudian di timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur lautnya itu kayak gimana cuacanya gitu kan. Terus habis itu di dia nih kalau misalnya di sini sedang suhunya segini segala macam. Jadi faktornya banyak lah untuk simulasi cuaca itu. Nah, kalau misalnya pakai mainframe itu lama juga ngerjainnya dan mungkin nggak akan cukup. Pakailah superkomputer. Nah, superkomputer ini karena dia sudah satu ruangan. Jadi kalau mainframe tadi kan masih rak ya, segini lah ya. Kalau superkomputer itu sudah satu ruangan, ya. Nah, ini di superkomputer itu kalau ditanya kecepatannya berapa, itu udah bukan lagi gigahertz. Ini saya stop screen dulu. Ya. Jadi, kalau di superkomputer itu saya share screen dari Notepad. Sebentar, biar lebih gede. Oke. Ini mati dulu, nah, kelihatan ya. Nah, jadi kalau superkomputer itu kecepatannya, berapa kecepatannya? Itu juga bukan lagi gigahertz, tapi namanya adalah flops. Dan biasanya flops-nya itu pun sudah menjadi teraflops. Ini floating point operation per second. Ya, ini teraflops itu teraflops. Jadi karena udah saking banyaknya hitungannya. Jadi kecepatan superkomputer itu nggak pakai gigahertz lagi, udah nggak pakai gigabyte lagi, tapi sudah pakai teraflops. Berapa teraflops yang bisa diselesaikan? Jadi kalau floating point operation itu kayak gini, berapa operasi pembagian lah, ya yang bisa diselesaikan oleh komputer itu. Kalau komputer biasa ada flopsnya nggak Pak? Ada, kita juga ada flopsnya.
tapi paling ratusan, mentok-mentok ribuan. Teraflops itu berarti kan miliar, ya kan? Jadi memang udah nggak apa ya, udah nggak bisa lagi berapa kecepatannya segini gigahertz superkomputer nggak ada. Jadi superkomputer itu satuannya adalah flux, ya, floating point per second. Jadi bukan gigahertz, bukan core segala macamnya, gitu ya. Dan terus kalau tanya RAM-nya berapa? Jadi udah nggak ada lagi RAM-nya itu segitu nggak ada. Jadi emang kalau udah superkomputer nggak ditanya lagi RAM. Oh ya, setelah kita terkait dengan kapasitas hard disk atau RAM atau kuota. Pernah nggak kalian lihat gini? Kuota ada orang jualan gitu ya. 64 gigabit kuota di counter gitu ya. Jual kuota 64, ini harganya itu harganya katakanlah 20.000 misalnya, ya. Terus di toko sebelah gitu ya, dia bilang jual kuota ukurannya 8 bukan 8 30 deh, 30 harganya 25.000. Ini toko A, ini toko B. Kalau kalian mau beli kuota, tolong jawab, kalian mau beli toko mana? Toko apa? Toko A. Toko A. Pak. Gantung kartu, B. Pak. Iya. Toko B biasanya yang murah, yang mahal tuh enak, Pak. Yang toko A itu yang murah itu lemot, Pak. Oh, benar, gitu. biasanya beli yang mahal. Biar kenceng. Lihat Ya, orderannya, inilah ya Telkomsel. Toko A biasanya tri, Pak. Itu murah banget, Pak. Iya, Pak. Itu Toko toko A tri, Pak. Itu Ya, masih ini kan tri, Pak. perbandingannya kita sama lah. Kita Banyak kan bonusan. menyamakan. Oh, paling toko A jualnya ini, Pak, kuota pagi, Pak, jam 1 sampai jam 9, Pak. Jadi gini, dengerin dulu. Kuota chat. Dengerin dulu. Itu dibagi-bagi biasanya, Pak. Dengerin dulu. Jadi lagi ada ondel-ondel di mana nih? Ada kosida, Pak, ada kosida. Oh, gitu. Ya, jadi saya kerucutkan supaya nggak ada perselisihan. Jadi ini jualannya sama-sama Telkomsel, paketnya sama-sama 24 jam internet. Nah, itu jelas kan? Nah, kalau kayak gitu masih mau beli yang di mana? Jadi udah nggak ada tri, udah nggak ada paket chat, nggak ada paket pagi, paket malam, pokoknya sama lah pokoknya. Bagi-bagi itu, Pak. Tapi hemat. B. Ada dua-duanya lah, Pak. Nggak bisa beli dua-duanya, enak aja. Itu tadi ada Ahwat yang pakai apa yang pakai? Yang mau ke toko B, kenapa dia? Coba tadi siapa yang bilang? Apa pengen beda doang? Toko B, Pak, toko B. Biar beda aja, Pak. Ah, kan bener kan? Ya. Iya. Yang B mencurigakan, Pak. Soalnya toko A itu terlalu murah, Pak. Saya nggak percaya. Iya, Toko Pak. apa? Toko apa? Ya, Pak, toko A itu. Oh. Terlalu Yang B ya, Pak. Ini susah nih kayak gini nih. Dari dulu, terus saya mau semua tadi. Jadi kan tadi saya udah bilang, ini sama-sama Telkomsel, sama-sama paket internet 24 jam 4G. Nggak ada dipersisihkan lagi. Yang dibedakan hanya ini doang. Nih. Dia kayak begini bedanya. Nggak ada lain. Ada promo, Pak. Hah? Toko A Dibilangin nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain bedanya. Bedanya ini doang. Iya, Pak, pilih toko apa? 3A. Tadi yang B, jangan karena beda doang dong. Beda tapi kalau salah jangan. Nanti jawab A, Bapak malah jawab B lagi, Pak. Iya, saya jawab B. Ya udah. Emang saya jawab B. Saya B juga, Pak. Aja, Pak, B. Beda sih, Bapak. Inilah. Jadi gini. Selalu benar. Itu salah tuh kalau dosen selalu benar, saya pernah salah. Kecepatannya beda. Gini. Kalian beda perhatiin nggak? Bedanya ada bedanya nggak? Isi kuotanya, Pak.
Nah, GB-nya gede Pak. GB-nya kok gitu dah, Pak? Kalau GB-nya Pak. Ya, Pak. Berapa GB? dari GB-nya beda. Nah, GB-nya ukurannya iya beda. Tapi penulisan ininya beda. Ya nggak? Di dunia Iya, Pak. komputer, B kecil dan B besar itu beda maksudnya. Jadi, B kecil itu bit. B besar itu byte. Hubungan antara mereka, hubungannya bukan baik-baik saja maksudnya. Hubungan mereka adalah ya aman-aman aja Pak gitu. Bukan. Hubungan mereka adalah 1 byte untuk ini itu sama dengan 8 bit. Jadi sini kebayang nggak? Yang lebih murah toko mana? B, Pak. Toko B, Pak. B, B kan? rekan gue. Kenapa? Karena ini kalau dijadikan GB berarti cuma 8. 8 giga doang ya, Pak? Ya kan? Doang, Pak. Iya, Ini kalau dijadikan GB kecil, ih, keren, mantap. ya kan? Coba. Teknik jualan Pak namanya. Nah, itu benar sekali. Jadi, Nah, benar. bahwa GB besar dan GB kecil itu menjadi teknik marketing itu betul adanya. Jadi kalau kalian ke toko, coba tanya berapa speednya. Nah kalau speed itu seringnya orang jualan itu pakai gigabit. Speednya berapa? Up to 100 megabit per second gitu. MB, B-nya kecil, megabit. Tapi kalau dikasih dibagi kan, berarti dia sekitar 12-an. Megabyte kan? Gitu. Padahal kalau file seringnya nyebutnya byte. Nah, hati-hati tuh. Cuma jadi celaka ketika orang counternya pun nggak tahu bedanya B kecil sama B gede. Main tulis aja gitu kan. Celaka lah kayak gitu tuh. Kita mau beli B gede B kecil. Emang beda, Pak? Repot tulisannya. Iya, ketuker ya, Pak? Aslinya tulisannya ketuker, Pak. Nah, gitu kan. Emang beda, Pak? Lah, kita mulai B kecil gede bedanya beda apa enggak? Ya beda lah gitu kan. Oh gitu, emang bedanya apa gitu. Oh, saya nggak tahu, juga nggak tahu. Udah repot tulisannya gitu kan. Jadi mulai sekarang Rahasia. harus hati-hati terhadap B kecil ya. Jadi B kecil itu adalah bit, B besar itu adalah byte. Nah, itu hubungannya itu tuh. Jadi kalau ditanya, emang hubungannya apa gigabit sama gigabit? Ya, hubungannya baik-baik aja setelah 5 tahun ini. Bukan. Hubungannya adalah bahwa 1 byte itu adalah 8 bit. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Stop share. Kita ganti yang lain. Bapak jangan-jangan jualan, Pak? Saya nggak jualan. Saya emang nggak perlu jualan. Kalau jualan Gina tuh. Pengalaman bikin kayak gitu, Pak. Kan kalau itu berarti terpercaya Bapak begitu. Nah, kalau jualan saya juga jualannya counternya nanti pakainya B gede aja. Dan kalau misalnya dia ternyata bit ya nanti pakai itu, pakai apa? Pakai converter dulu. Tapi sekarang rata-rata byte sih kalau misalnya kuota. Cuman ya nggak tahu. Kadang-kadang ada yang nulis aja B-nya kecil kan, kita juga bingung juga. Oke, jadi kalau superkomputer satuannya apa tadi? Flop. Nah, panjangannya apa? Floating point operation per section. Ya. Oke. Jadi flops ya. Floating point per second. Oke, ini. Nah, ada lagi embedded computer. Apa tuh embedded computer? Ini. Contohnya modem ya. Atau enggak PlayStation itu juga termasuk embedded computer. Dia komputer. Jadi embedded computer itu komputer yang dia bagian dari sistem komputer yang lebih besar. Ya. Jadi dia fungsinya dia kayak komputer gitu ya. Ada fungsinya, dipisah sendiri, berdiri sendiri tapi dia punya CPU, punya RAM segala macam ya. Tapi dia bukan yang menjadi utamanya karena dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Sistem komputer ada hardware, ya. Hardware itu terbagi menjadi input device, processing, storage, output, communication. Input device, contohnya apa? Masukkan input device apa? Contohnya?
Data pribadi. Bukan. Hardware. Kalau data pribadi itu termasuk bukan software juga dia. Apa ya? Hanya data ya. Keyboard. Ya, keyboard benar kata Zaki. Keyboard, scanner, ya kan? Mouse betul. Processing device CPU ya. Mouse, mikrofon, webcam. Webcam ya bisa. Storage, hard disk, disket, flash disk. Output device, printer, monitor, communication device, headset itu sebenarnya bukan communication loh. Kalau communication itu kayak modem atau LAN. Kalau headset apa? Output. Bisa output, bisa input dalam waktu bersamaan. Bisa, Pak. Kalau headsetnya ada mic-nya, dia output dan input. Ya kan? Nah, software. Ya, begini ya. Ada perangkat lunak, ada operating system, utility, application, kemudian lagi menjadi bisnis, grafik, home, etc. Dan lain-lain bentuknya web apps, open source, server, freeware, dan lain-lain. Oke, brainware itu adalah kitanya. Mouse. Nah, siapa yang nggak tahu mouse? Kayak gini ya. Klik kirinya yang mana? Button 1. Button 1. Klik kiri button 1. Ya. Ada yang lain jawabannya? Iya. 2 kayaknya, Pak. Kayaknya 2. Kenapa Amar? 2. Beda aja. Arah kita Pak, kirinya 1. Ada yang button 1, ada yang button 2? Ada yang atau button 3 atau button 4? Ada Pak, 1 Pak. 1. Ada yang enggak 2. Kenapa 2? 1, Pak. Iya, 1 udah banyak tadi. Yang 2 kenapa 2 tadi? Siapa yang 2? Ahmed. Bukan. Amar. Amar di aja. Jawabannya 3 juga bisa ya, Pak ya? Ada beberapa mouse yang 3 bisa ya, Pak? enggak bisa kalau 3. Jadi jawabannya adalah button 1, button 2? Button 1, Pak. Pak. 2, Pak. Jawabannya tergantung. Nggak ada di sini kan? Soalnya jebak semua deh. Jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Kalau kalian right handed, tangan kanan pengguna tangan kanan, fungsi klik kiri itu biasanya memang button 1. Kalau kidal, pernah nggak ganti-gantian settingan mouse kidal? Belum pernah kan? Karena kalian nggak kidal. Orang kidal ketika mouse settingannya diganti ganti di tangan kiri, fungsi klik kiri itu ada di button 2. Button 1-nya klik kanan, makanya di sini nggak disebut left click, right click, tapi button numbernya. Gitu. Ya. Nah, ini button 3 buat apa? Ada yang tahu? Scrollnya buat scrollingnya nih, scrollnya beda. Jadi di scroll itu ada tombolnya juga di sini. Kalian bisa tekan, itu button 3 namanya. Fungsinya buat apa? Kalau di game buat lempar bom, Pak. Di game buat lempar bom. Lempar bom banci. Jadi nanti akan kita pelajari ya salah satu fungsi dari button 3. Button 4 buat apa? Sensitivity, bukan sih? Syahdan bilang sensitivity. Kalau di Betul. game buat nyalain Ya, pulsa. jadi atau lebih tepatnya DPI, settingan DPI-nya. Jadi kalau saya bilang tadi sensitivity, maksudnya adalah kayak gini. Pernah nggak ketemu mouse yang kalau kita gerakin kursornya itu kita sampai krok, tapi dia jalannya pelan gitu. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Itu ada mouse yang kita kalau kita gerakin gitu kan udah sampai serok gitu kan, tapi jalannya udah pelan gitu. Tapi ada yang kita benar-benar dikit, tapi udah di ujung tut gitu kan. Nah itu DPI settingannya. Jadi kalau DPI-nya rendah, dia jalannya pelan-pelan. Kalau DPI-nya tinggi, dia jalannya cepat. Nah itu settingannya di sini. Ya, ini bisa juga next page sama previous page juga bisa. Volume juga Kenapa, bisa. Mi? Beda-beda ya. Jadi Udah tinggal dijemur, Mi. Udah tinggal dijemur doang.
Ayo ngajemur naon tah. Ya, jemur dulu. Ayo jemur. Ayo jemur dulu. Kasidahan nomor 1, kasidahan nomor 1. Ya, dan dia nggak sadar lagi diomongin lagi suruh jemur ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Bagus kalau dia nggak sadar. Kalau dia sadar sekarang. Jadi kalau saya suka gini, kalau lagi ngomong saya membiasakan untuk mengemut mic karena apa? Kadang ada aja suara masuk kayak gitu bikin bahasan. Jadi kalau kalian nggak lagi ngomong-ngomong, di-mute aja deh supaya nggak jadi ketawain ya. Tapi kalau kalian mau on terus nggak apa-apa. Ya, jadi button 4 tadi fungsi seperti itu ya. Nanti yang untuk scroll ini kita akan bahas lagi ya, termasuk tentang Google Keyboard. Nah, ini shortcut yang umum dari keyboard ya. Ctrl Z apa? Undo, Pak. Undo, Pak. Undo. Tadi siapa yang bilang undo? Memang undo, Pak. Oh, kata Abid bilang undo. Berarti kalau Ya, ini itu. Ctrl X apa? Abid. Salah. Kamu tadi bilang ini undo. Berarti Ctrl X harusnya cut dong. Cut, Pak, cut. Harus konsisten. Kalau kamu bilang ini undo, ya. Kalau kamu bilang ini undo, Ctrl Z, kamu harus bilang Ctrl X itu adalah cut. Dan ini adalah copy. Dan ini Tadi adalah saya bilang apa paste. tuh, Pak? Yang benar apa harusnya Ctrl Z? Undo, Pak. Ando. Ando. Andu. Kalau Ctrl Y, Pengucapannya. ya benar lah. Ridu, betul. Kalau Ctrl X, Cut. Cut. kalau kata si Fazil, Abid tadi bilang ini undo. Oh, berarti ini cut, ini copi. Oke, kakak. Siap. Copai. Ya, jadi membiasakan bahasa Inggris yang benar ya. Jadi kalau misalnya ini edit ya edit. Ini undo, bukan undo, undo. Jangan lagi sebut nanti kalau di kuliah saya Ctrl Z, Pak. Ctrl Z apaan? Undo, Pak. Pak, Namanya tahu. Tapi ada yang nyebut ando, Pak. Oh, undo, gitu Pak? ya. Oh, iya. Sekarang udah tahu ya, berarti bagus. Ini undo, redo, cut, copy, paste, select all. Ini shortcut standar ya. Jadi hampir semua aplikasi kayak gini shortcutnya. Oke, lanjut. Selesai. Selesai nih, udah masih setengah jam lagi. Nah, tapi itu permulaan. Permulaan dari apa? Teori. Habis ini praktek. Nah, praktek ini biasanya heboh nih. Pak, saya kok nggak bisa, Pak. Kok saya kayak begini, Pak? Yang mudah-mudahan tidak terlalu banyak kejadian kayak gitu ya. Karena ada aja tuh. Nanti yang paling kerasnya tuh Word nanti. Makanya saya Word terakhir supaya kita stresnya terakhir. Jadi Word itu seringnya saya udah bilang, tolong kalian ikutin percis pakai C. Bukan pakai S lagi, percis pakai C. Ikutin percis seperti apa yang saya lakukan. Itu aja masih ada yang kelewatan gitu kan. Ada yang nggak bisa segala macam. Jadi ya nggak apa-apa. Nah, kembali ke yang tadi, masalah keyboard. Yang keyboard, bentar saya search dulu. Google. Nah, ini dia. Nah, bayang ya. Ada item-itemnya nggak di tempat kalian? Halo? Nggak ada, Pak. Item-item dia apa, Pak? Nggak ada. Jadi di sini nggak ada item-item ya? Ada. Ada. Oh, ada. Ini karena saya ngelihat partisipannya. Gini. Berkurang ya, item-item ada ya? Nggak ada, Pak, nggak ada. Nah, nih. Jadi gini. Tadi kan saya ngebahas tentang klik tengah ya. Klik tengah atau klik button 3 tadi. Fungsinya buat apa? Misalnya kayak gini nih. Stay steady. Nah kan? Misalnya kayak gini. Nah, biasanya itu kan ada scrolling di kanan ini kan? Ya nggak? Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini biasanya kalau nurunkan pakai scrollingnya. Nah, kalian bisa juga kalau mau mode baca, kalian klik tengah yang tombol 3 tadi, berubah kan jadi kayak gitu, geser dikit ke bawah,
dia akan auto scroll. Ini tangan saya lepas tuh. Ini reading mode, jadi kita sambil baca bisa. Jadi jangan biar nggak terlalu sering krok gitu kan, pakai scrolling, nanti terusak juga scrollingnya. Tapi dia bisa auto scroll. Kalau mau lebih lambat, tambahin ke atasin dikit. Kalau lebih cepat, ke bawahin lagi jauh. Oke, itu salah satu fungsi pertama dari klik tengah. Atau juga kayak gini, kita googling kan seringnya dapat banyak tuh dari mana-mana gitu kan. Ini dari Sebi, dari Aku Pintar, Instagram, LinkedIn, ya kan, Tribun News, segala macamnya, neliti, ya kan? Iya, Kan Pak. kita kadang mau ngecek nih, ini benar bukan ya hasilnya, kan kita buka kan? Nah, daripada kalian klik kiri, nunggu loading kelamaan, loading lama gitu kan, ya kalau internetnya cepat gitu kan, kalau loadingnya lama, nungguinnya, oh bukan yang ini, kita back lagi. Terus, nah ini bukannya, kita klik lagi gitu kan, oh bukan yang ini gitu kan, padahal udah nunggu loading, lama kan? Nah, caranya bisa pakai klik tengah. Misalnya, ini bukannya, klik tengah aja. Tuh. Dia langsung kebuka tab baru, langsung otomatis loading, kalau udah selesai dikasih tahu, nggak ada buder-budernya. Klik tengah. Tuh. Jadi kita bisa sambil ngeliat hasil yang lain. Oh, udah selesai. Tapi kayak gitu bisa loading juga kan Pak, kalau misalkan jaringannya lemot. Ya tetap loading, tetapi kan kita nggak nungguin bengong. Kita bisa lihat terus hasil yang ini kan. Ini bukannya klik gitu kan. Ini kan muter nih tuh. Oh ini udah selesai. Oh ternyata ini bukan. Kita tutup. Tutupnya mana? Bisa klik ini. Atau kalian di mana aja di tab yang itu, klik tengah aja. Nutup. Oh ini bukan. Oh bukan. Ini bukan. Oh bukan. Klik ke tengah. Oh ini kayaknya nih. Daripada nungguin ini kan, kita lihat aja yang lain dulu gitu kan. Oh ini udah selesai. Baru klik. Oh ini bukan. Tutup. Oh loading. Kita yang lain. Kan gitu. Berarti sama aja kayak klik kanan ya Pak ya? Yang klik kanan open tab. Iya, tapi lebih cepat ya. Klik kanan. Tapi kalau memperbanyak tab itu bukannya tambah nge-lag ya Pak ya? Kalau misalnya nge-lag tergantung komputer kamu. Oh. Jangan nggak ada makin jaringan. banyak kan makin nge-lag. Iya makin banyak. Iya iya. Pak. Tapi gini, ini kan sudah terload. Dia nggak akan loading lagi. Dia akan loading ketika kamu buka baru aja kan. Makanya tadi daripada kamu nungguin, dia loading gitu kan, nunggu gitu kan. Iya kalau cepat, kalau lama kan kamu nggak bisa lihat hasil yang lain dulu. Kalau kamu buka tab baru kan kamu bisa lihat hasil yang dulu kan. Oh ini bukan, skip. Oh ini kayaknya nih buka gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah sekarang saya juga mau ngasih trik terkait Google, penggunaan googling. Itu namanya Dork, Google Dork. Jadi Google Dork ini kayak gini. Jadi teknik-teknik pencarian di Google. Jadi misal kayak gini, Stay Sebi. Kalau kalian lihat, ini ada dari sebiac.id, di website kita ya kan. Ada dari Aku Pintar ID, ada dari Instagram.com, LinkedIn segala macamnya. Kalau misalnya kalian kayak gini, saya mau Stay Sebi hasilnya hanya dari website yang .id. Jadi AC.id, Co.id, gitu kan, Aku Pintar ID segala macam. Hanya ID-nya aja, yang .com nggak mau. Kalian bisa kayak begini. Site.2 ID. Dengan kayak begini, hasilnya pasti ID semua ujungnya, Bu. Ya enggak? Ya kan? Ya enggak? Misalnya, institusi pendidikan yang kampus-kampus, kampus itu AC.id. Berarti site-nya AC.id. Enter. AC.id, AC.id, Sujurnal, Sebi, Sebi AC.id, Sebi AC.id. Library, kan banyak nih. Repot yang nggak Sebi ada nggak ya? Kayaknya masuk ke Sebi semua nih kayaknya nih. Gini aja deh. Co.id lah. Kita pengen lihat Stay Sebi ada nggak di situs company di Indonesia? Ada ini di Republika. Gitu. Misalnya, atau kita pengen yang
Tadi kan yang ACID SEBI semua tuh. Tapi kita pengen yang di jurnal aja lah. Ya udah kita ganti. Jurnal. Jurnal. Kebayang nggak? Jadi site ini untuk membatasi nyarinya di situs yang alamatnya apa. Jadi bisa .com, bisa .go, ID, bisa macam-macam ya. Circle.com. Berarti ada Tapi dicemplung. kalau ke site orinya bisa nggak, Pak? Hah? Ke site yang aslinya. Jadi yang keluar cuman site punya SEBI yang asli gitu. Bisa, gini berarti kan SEBI, ACID. SEBI semua. Misalnya Google Scholar juga bisa. Jadi dengan site ini kamu membatasi pencarian dari domain tertentu. Oke. Nah, sekarang kamu pengen mencari tipenya SEBI tapi bentuknya PDF misalnya. Misalnya untuk jurnal segala macam gitu ya. Kamu bisa menggunakan EXT, extension. Extension itu adalah nama file ujungnya ya, nama jenis file. Jadi kalau Word itu kan doc atau docx ya kan, nama filenya, extensionnya. Jadi digit terakhir setelah kata terakhir setelah titik, nah itu extension file, PDF. Nah ini jenisnya PDF semua nanti. Atau ini PDF semua nih nanti. Oke. Ini PDF-nya tuh. Tuh PDF. Ya kan? Jadi bisa tuh download hasil segala macam. Jadi kalau kita pakai EXT tadi mana tadi? Dengan kita pakai EXT tadi kita membatasi extension-nya. Jadi file PDF semua nanti nih yang keluar. Misalnya jurnal akuntansi syariah. Tuh, PDF. Jadi bisa download langsung nih. Tuh, download kan PDF-nya? No, download, ya kan? Ini ntar karena saya pakai IDM, jadi dia mati dulu. Nih, tuh PDF tuh. Kelihatan kan? Jadi kalau mau nyari-nyari jurnal segala macam bisa pakai extract PDF. Jadi itu semuanya PDF. Ya kan? Dinamika, ini PDF semua nih. Tuh, download PDF, ya kan? Atau misalnya nyarinya docx gitu misalnya dokumen. Template jurnal, perbedaan praktik perlakuan. Ini terdownload nih. Loadingnya. Ini deh. Nah. Tuh. Kelihatan nggak? Ada docx-nya. Ada di box-nya kelihatan nggak? Ada, Pak. Ada kan? Yang ini kan? Iya, Pak. Kotakannya. Itu. Jadi bisa dimanipulasi pakai EXT gitu ya. Kita nyari apa EXT. Terus kita nyari akuntansi syariah, extensionnya PDF. Mau nyarinya di situs SEBI doang, pakai site *2 SEBI ACID. Ini PDF semua di SEBI. Nah. Muter-muter. Tuh, PDF tuh kan keluar tuh. Ya. Jadi jadi bisa untuk kalau kalian membantu untuk pencarian dokumen-dokumen atau hal apapun. Gitu ya. Mungkin itu aja, sebenarnya banyak banget doknya, tapi saya rasa yang paling paling berguna itu ya dua itu tuh. Site, kita membatasi di situs apa, ya. Extension, EXT, itu extensionnya apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya materi hari ini cukup, kita masih ada waktu sekitar 25 menit, 20 menit lagi, nggak nyampe 17. 17 menit lagi. Pak. Ya, boleh, Salim, gimana? Saya mau tanya, Pak. Tadi kan di pembahasan pertama
YouTuber itu kan dia dapat gaji dari YouTube tuh gara-gara kita nonton videonya ya Pak ya. Nah kalau misalkan saya juga lihat dari pas lagi buka IG tuh ngeliat sekilas video ada yang ngomong gini Pak. Jadi kalau misalkan ada orang yang jualan di Shopee, setiap dia ngeklik fotonya sama kayak nge-scroll ngeklik penjualannya dia bakal dapat untung juga Pak. Itu benar nggak Pak? Dari Shopee apa dari mananya? Shopee-nya. Nah, kalau itu saya nggak tahu ya, karena saya nggak jualan di Shopee. Itu dilihat aja term condition-nya mereka. Karena gini, setiap aplikasi itu punya term condition masing-masing, ya kan? Kalau memang ada cara untuk menghasilkan uang dari itu, mungkin aja. Jadi dengan kita buat itu kan Shopee menjadi sering dikunjungi orang. Ketika sudah ke Shopee, itu kan iklan produk banyak banget. Istilahnya kayak gini lah. Itu istilah belanja mata istilahnya. Sering nggak, pernah nggak ngalamin, bukan sering ya, pernah nggak ngalamin kalian mau beli apa ke toko, pulangnya bawanya banyak banget. Misalnya, kalian mau beli pulpen ke toko, pulangnya bawa es, bawa minuman di botol, bawa snack gitu kan. Pengennya beli pulpen, dapatnya banyak. Itu karena apa? Karena kalian lihat displaynya. Coba kalau di toko itu ada cuma pulpen doang, kepikiran nggak beli pulpen? Kan nggak juga kan? Nah itu yang dilakukan sama marketplace juga. Jadi ketika kita menggunakan marketplace mereka, pasti yang pertamanya adalah promo. Dan banyak produk, ya kan? Supaya apa? Supaya banyak orang membeli produk. Pak, tapi kan Shopee sama Tokopedia itu marketplace kita bisa taruh barang kita gratis, Pak. Kan kita nggak bayar. Ya kan? Terus nanti kalau kita jualan, yang untung kan kita kan nggak bagi-bagi ke Tokopedia. Betul, tapi jangan lupa, lagi-lagi, ada membership. Jadi kalau kalian mau menjadi super seller gitu kan ya, atau top seller gitu ya, yang ada badge-nya itu, atau ada ininya, itu kan harus bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, data orang yang beli di marketplace mereka, itu mereka bisa catat nggak? Ya kan, catat. Dicatat sama mereka. Orang ini, lokasinya di sini, belinya ini, dikirimnya ke alamat ini. Itu kecatat semua nggak? Kira-kira data itu bisa dipakai nggak buat produsen sama si produsen untuk nanya dong marketplace A gitu, atau ada Tokopedia nanya dong, saya mau bikin produk baru nih, yang paling laku di kategori makanan apaan? Bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Tinggal cari aja, oke. Tapi harus bayar dong. Ya iyalah, kan data udah saya yang simpan, kan saya query juga gitu kan, saya harus cek juga. Berapa harganya? 1M. Buat produsen makanan, 1M itu nggak gede. Karena dia bisa dapat keuntungan lebih dari itu. Tapi buat marketplace, 1M, ya lumayan. Dari apa? Dari transaksi kita doang. Jadi, sekarang itu, dari tahun sekitar 2010 lah kalau nggak salah, itu ada kalimat adalah, data is the new oil. Maksudnya apa? Data itu suatu sumber yang menjadi, oil itu kan minyak ya. Minyak itu kan bisa dikatakan kita Arab Saudi aja dari minyak dia bisa menjadi termasuk negara yang cukup kaya kan, cukup makmur kan dari minyak. Berarti dari data itu kita bisa menghasilkan istilahnya uang ataupun menghasilkan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah kepikiran. Gitu. Jadi data kita itu bisa diperjualbelikan. Gitu. Lalu kadang-kadang kita dapat SMS gitu kan, penawaran pinjaman online segala macam lah, apalah gitu kan. Itu dapat dari mana? Ya bisa mereka dari random. Bisa juga mereka punya data. Saya ngirim ke ini nih, SMS ini. Nyampe dan direspon gitu kan. Catat. Ini juga dicatat. Terus besok-besok temannya ada yang berkecimpung di dunia yang sama. Saya butuh data nih. Nomor HP yang aktif. Punya nggak? Punya nih. Daftarnya udah dikonfirmasi nih. Kemarin ngirim, dapat nerima semua. Respon semua. Ya kan? Kayak gitu. Data. Gitu. Jadi, kalau tadi balik pertanyaan, apakah Shopee bisa menghasilkan uang? Bisa jadi, tapi saya nggak tahu. Oke, ada lagi? Pak, berarti kalau misalkan pengen jadi star tapi nggak bayar, berarti nggak bakal bisa tuh, Pak? Kalau ada star nggak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau saya lihat kan star tuh
tergantung sama follower, terus yang minat pembeli gitu-gitu, Pak? Oh, enggak juga. Emang di awal-awal Tokopedia bayar. Itu Tokopedia awal-awal kan mereka invest dulu server, baru ada investor, pendanaan dari luar. Awal-awal kan dia harus bikin dulu, bikin gitu kan. Terus baru investor yang punya uang lebih banyak minat gitu kan. Kayaknya itu bikinan dia bagus tuh, saya modalin kan kayak gitu. Jadi nggak mesti. Jadi kalau kamu bikin produk, nggak harus punya modal gede sebetulnya. Ide pun bisa dijual. Dan dari ide itu kamu bisa bikin perusahaan. Misal, saya kepikiran nih, bikin produk kayak gini gitu kan. Gimana ya? Ya udah kita ajak join aja teman kita. Adik nih, mau nggak yuk bikin yuk startup yuk. Oh, bagus nih, bagus gitu kan. Duitnya dari mana? Boleh bikin dulu aja gitu kan. Nanti akan ada orang lihat pasti. Ya kan? Apalagi sekarang pemerintah juga dari UMKM udah banyak bantuan kan untuk startup. Gitu. Ada lagi? Pak, mau izin nanya tentang data, Pak. Misalnya data kita kan taruhlah di salah satu, kita masukin data kita di marketplace ya, Tokopedia misalnya kan. Nah, terus data tersebut misalnya bocor tuh, Pak. Ya kan? Nah, itu data kita aman nggak sih, Pak, sebenarnya? Kalau sudah masuk ke internet, bisa dikatakan aman nggak aman dari, ya apa istilahnya ya namanya hacker istilah gitu kan, orang suka menjebol-jebol itu kan ada. Ya jangankan ke marketplace, Farhan. Farhan kan ya? Iya, Pak, benar, Pak. Laptop kamu, kalau connect ke internet, itu bisa ada celah keamanan di aplikasi yang kamu pakai di laptop kamu, itu hacker bisa masuk ke komputer kamu loh. WA dulu, sekarang sudah ditambal sih. Jadi ada namanya Pegasus. Pegasus itu adalah sebuah aplikasi buatan dari badan di Israel. Ya, kalian nanti googling lah, Pegasus WhatsApp gitu aja. Itu aplikasi itu bisa melakukan video call ke nomor manapun. Video call-nya nggak harus diangkat, bahkan miss call pun bisa. Setelah itu dia bisa menguasai HP-nya, bisa ngeliat data di HP, semuanya, gambar, video, kontak, yang ada di HP itu hanya modalnya adalah nomor HP sama video call sekali. Itu karena di WhatsApp-nya ada celah keamanan. Itu kan kamu nggak kasih apa-apa. Jadi nama celah keamanan itu ada di mana? Di mana-mana. Itu kalau misalnya kamu di Android kamu ada namanya kan patch bulletin gitu kan, ada patching gitu kan, patch bulletin. Coba lihat di help about deh tentang HP kamu. Nanti ada namanya patch deh. Patch-nya itu kapan? Kalau patch-nya itu adalah patches ya atau penambalan atau apa bahasa Indonesia saya lupa, tapi kalau bahasa Indonesia patch itu kalau itu adalah tahunnya tahun lama gitu ya, tahun 2010 kah atau 2020, 2019, yang mana sekarang 2021 bulan September. Kalau patching kalian lama, bisa jadi Android kalian pun rentan terhadap itu tadi, orang jahat. Modelnya kayak get kontak, Pak. Semua. Namanya kayak gini, ini sama manggilnya Abid apa Fazil nih? Abid. Bisa gini Abid, orang itu bisa akses ke HP kamu. Apa yang bisa dilihat berarti, Abid? Mukanya, Pak. Ya udah. Dalamannya, Pak. Ya udah. Dia bisa ngaktifin kamera kamu tanpa diketahuin. Dia bisa ngaktifin mic kamu tanpa diketahuin. Dia bisa ambil data kamera kamu, file video kamu, file gambar kamu, SMS kamu, dan baca WhatsApp kamu. Apalagi yang nggak bisa coba di HP? Pak, berarti nggak ada yang aman kok. Ya emang. Yang paling aman itu pas zaman saya kecil. Telepon, ada telepon umum. Kalau mau ketemuan janjian ke jam 10, iya jam 10 nggak ada WA-WA-an. Dan janji jam 10, benar jam 10 datang. Gitu ya. Nggak ada internet, akses internetan. Aman. Makanya tadi saya bilang, saat ini privasi itu bisa dikatakan hampir nggak ada sama sekali. Yang penting doa. Pak. Kan doa ada aja nggak cukup, Zaki. Sama sekarang mah. Doa itu... doa itu kan harus dibarengi dengan apa? Dengan tindakan.
Nggak bisa kita doa, ya Allah semoga rezeki saya banyak. Kamu duduk doang di dalam masjid, kita nggak bisa. Kamu melakukan sesuatu kan? Nggak bisa tuh kamu sujud sepanjang hari, sepanjang malam gitu, doa, ya Allah banyakkan rezeki aku gitu dengan duduk, itu nggak bisa. Ya walaupun memang doa itu menjadi senjata terkuat, tapi kalau kamu duduk aja, Rasulullah pernah, ya kan, di salah satu hadisnya ada seorang yang dia beribadah di masjid, istrinya, anaknya nggak diurusin, dimarahin, suruh pulang, suruh kerja, gitu. Jadi ya doa itu benar, tapi kita harus tindakan juga. Tadi salah satunya tadi saya bilang, jangan gampang mengumbar data lah, bahkan yang mungkin terkesan simpel dan tidak berbahaya. Kayak tadi tuh, kesepian, memang kita kesepian sendirian gitu kan, karena ditinggal keluarga gitu kan, atau enggak misalnya ke rumah teman, mumpung yang lain pada pergi, habis bosan di rumah sendirian, itu kan nggak sadar kita udah kasih tahu bahwa kita sendirian di rumah kan, ya enggak. Jadi hati-hatilah terhadap media sosial dan data-data yang kalian publish ke media sosial, apapun itu. Kita nggak publish aja, tahu kita ada, kayak tadi tuh, kita lagi nyari browsing gitu kan, browsing, tahu nanti ada iklan yang sama. Bahkan ada yang pernah posting, saya belum tahu benar apa enggak, dia nggak pernah nulis. Kalau nulis mungkin kecatat ya, kita nulis di Google gitu kan, nyari gitu kan, kecatat ya. Ada orang yang beberapa orang posting, dia naruh HP-nya di dekat dia, terus dia ngobrolin tentang kereta bayi atau apalah gitu ya, banyak hal yang nggak pernah dia ketikkan di HP dia. Dia lagi ngomongin sama temannya kereta bayi, and you know what, nggak selang berapa lama dia buka Instagram, muncul iklan kereta bayi. Berarti mic-nya udah nggak sengaja ter-on kan, sama suatu aplikasi kan? Iya Pak. Nah, bisa bayangin nggak itu? Privasi seperti apa yang bisa kita dapatkan kan? Nggak ada. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian benar-benar mau aman, jangan pakai smartphone, pakainya Nokia 310 yang tadi itu, yang serba kuat, tapi sekarang udah nggak ada. Gitu. Atau matikan koneksi internet, itu juga lebih aman. Lagi nggak pakai nih, matiin. Tapi kan berarti akibatnya WhatsApp nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, ya kan? Serba salah, karena kebutuhan satu sisi, yaitu dua sisi mata pisau. Kita mau yang mana, gitu kan? Ada lagi? Iya Pak, Gini Pak. ini Pak, apa namanya, kan ada tuh sering nyebarin kuota gratis gitu-gitu. Itu bisa bocor Pak, kan bisa masukin nomor gitu. Hati-hati terhadap broadcast message. Ini pemerintah lagi bagi-bagi sumber apa? Iya, ini isi form ini ke Google Form, ya kan? Ini ada kuota gratis dari pemerintah, cuman modal HP doang, kirim Google Form, ini datanya. Itu kamu udah ngasih data nggak tahu ke siapa. Yang jelas, yang pasti pemerintah ngasih bantuan nggak mungkin bikin Google Form. Pasti kemana? Ya pasti ke RT RW lah. Ya kan, lewat mana? Menteri dulu, bis menteri baru ke Dignas, Dignas turun lagi sampai ke RT kita baru didata. Kagak pernah ada ceritanya, ayo kumpulin nomor HP segini-gini nanti dapat bantuan. Itu 101% bohong semua itu. Nggak ada yang kayak gitu. Karena apa? Pemerintah nggak mungkin pakai Google Form. Paling mudah kayak gitu. Kalau misalnya benar pun, saya nggak mau daftar. Siapa yang bisa menjamin benar? Ya kan? Lebih baik yang jelas-jelas, RT datang, Pak, ini ada bantuan nih, ada masih sekolah nggak anaknya? Catat. Atau dari sekolah, dari kampus SEBI misalnya, ini broadcast dari akademik, Mbak Ajeng gitu misalnya kan, atau Mbak Meti bilang, ini mahasiswa angkatan 2021, ada bantuan Kemendikbud, isi form ini ya, nah itu baru benar. Tapi kalau dari antah berantah di broadcast kayak gitu aja, siapa aja bisa ngisi, itu bohong. Confirm lah kalau saya mah. Kalau bener pun saya mendingan nggak dapet. Karena ruginya lebih besar. Istilahnya kayak gini. Islam aja, kalau kita ada manfaat dan mudorot, kita menghindari mengambil manfaat kan? Menghindari mengambil manfaat daripada ada mudorotnya. Jadi bisa dua hal nih. Kita ada orang tenggelam, kita nggak bisa berenang, tapi kita mau bantuin orang itu. Ada mudorot, ada manfaat. Manfaatnya apa? Kita bisa selamatin orang itu. Mudorotnya apa? Kita ikut tenggelam.
Kalau di Islam ngajarinnya, kita nggak tolongin itu. Karena apa? Kita nggak bisa berenang. Daripada kita dua-duanya mati kan, kita panggil orang yang bisa berenang, minta tolong, bantuinnya kayak gitu. Nah sama, ada manfaatnya apa? Kita dapat kuota gratis. Mudorotnya apa? Data kita ke publish. Dan itu kita nggak tahu nanti buat apa. Jangan salah, hanya modal KTP dan foto. Foto doang lah. Foto doang dan KTP. Itu tahu kita bisa ada informasi pinjaman online. Nah, itu benar. Pinjol gitu. Atau ada tagihan pinjaman online. Kita nggak pernah daftar. Karena apa? Ada foto kita kemana-mana, ada orang edit KTP punya siapa, pasang foto kita. Dia daftar pinjaman online. Mau gimana coba kayak gitu? Saya nggak daftar kok. Ini buktinya. Mau gimana? Serba salah kan? Gitu. Ada lagi? Orang-orang tuh biasanya dapat nomor kita dari mana Pak? Yang penipu-penipu kayak gitu. Itu tadi saya bilang. Kan ada biasanya. Bisa random. Kan nomor itu sebenarnya urut. Jadi kalau kamu counter HP, kamu beli ke pasar mana ya itu ya, yang di itu ya. Bukan ambasador. Dan di daerah Grogol itu loh. Apa mall apa itu? Allahu Akbar. Ya makanya itulah, ada sebuah mall itu spesialis Jambu 2 Pak, Jambu 2. Iya kali ya, saya lupa namanya. Pokoknya dia mall tapi khusus jualan HP sama perdana-perdana. Kalau kamu lihat perdana itu, provider itu ngeprintnya itu pasti urut. Jadi kalau kamu beli segepok nih 10-20 nomor, itu nomornya pasti urut. Jadi kalau orang mau random pun bisa SMS gitu kan, random gitu kan. Katakan SMS biayanya Rp300. Kamu berhasil nipu 500.000 atau 300.000 lah. Ya kan? Berarti kamu bisa 1.000 orang lagi kan, 1.000 nomor lagi kan? Iya nggak? Bisa. Iya, random aja. Atau bisa juga tadi yang saya bilang. Dia jual beli data. Ya tinggal kontak aja yang punya data valid nomornya kan biar nggak buang-buang walaupun 300. Gitu. Ada lagi? Kalau Dunkin gitu Pak, misalkan ada Dunkin donat di pinggir jalan, terus kita lewat, terus ada pesan masuk gitu Pak, biasanya promo. Nah, kalau itu Dunkin Donat kerjasama sama provider. Saya juga pernah dapat. Jadi pas lagi lewat gitu kan ke Sebi, saya kan di Kelapa 2 ke Sebi, itu kan lewatin Sawangan segala macam, kan banyak-banyak toko. Itu tentu dapat SMS tuh dari Telkomsel. Resmi tapi itu. Jadi gini, Dunkin itu kerjasama provider. Dia bilang kayak gini, Telkomsel, tolong dong broadcastin SMS ini ke semua pelanggan Telkomsel, pelanggan dia berarti kan, yang berada di daerah ini. Saya mau ada promo, oke, bayar segini ya, bayar, selesai. Terus tahunya dari mana? Jangan lupa, sinyal itu ada BTS, Base Transmission System, yang tiangnya tinggi itu loh. Yang menara tahu kan? BTS kan? Tahu, Pak. BTS bukan BTS Korea ya, BTS itu Base Transmission System, yang benar BTS beneran. Itu kan ada posisi BTS-nya, koordinatnya. Ketika kita terkonek ke situ, pasti lokasi kita dekat situ kan? Iya nggak? Iya. Ya udah kebayang. Berarti udah di sini udah di broadcast kan kayak gitu. Itu benar. Kalau itu benar. Jadi kalau nomornya dari nomor antah berantah gitu ya, 08 sekian plus 62 sekian gitu. Pesan resmi dari Telkomsel itu bohongan semua. Tapi kalau from-nya beneran Telkomsel kan ada tuh ya. Itu berarti kemungkinan besar benar. Tapi kalau Dunkin sistemnya kayak gitu tadi, Fahri. Iya. Ada lagi? Cukup Pak, sepertinya cukup. Cukup. Ya, alhamdulillah udah 41 juga. Tip. Sekian dari saya. Insya Allah pekan depan kita mulai praktikum ya, PowerPoint. Jadi harapannya punya akses ke laptop atau PC. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Insya Allah tetap akan saya coba rekam, kemudian akan saya upload ke YouTube. Ya, ini ada beberapa nama yang saya catat terlambat. Ada yang namanya tapi anak Britain, saya nggak tahu siapa nih. Ada juga Redmi nih, namanya saya nggak tahu siapa. Nanti tolong diinikan lagi, dikonfirmasikan lagi.
Kemudian ditanya sih pekan depan kita udah mulai praktikum, jadi mohon yang bisa punya akses disiapkan. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Pak Adi atas pelajarannya pada hari ini. Selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup mata kuliah pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.